Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat renungan Islam. Kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seorang Arab Badui. Pada suatu saat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tawaf di Ka'bah, Baginda mendengar seorang di hadapannya bertawaf sambil berzikir, "Ya Karim, Ya Karim." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menirukan zikirnya, "Ya Karim, Ya Karim." Orang itu berhenti di satu sudut Ka'bah dan menyebutnya lagi, "Ya Karim, Ya Karim." Rasulullah yang berada di belakangnya pun menyebutnya lagi, "Ya Karim, Ya Karim." Orang itu merasa dirinya diperolok-olokkan. Lalu menoleh ke belakang dan dilihatnya seorang laki-laki yang sangat tampan dan gagah yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Orang itu berkata, "Wahai orang tampan, apakah engkau sengaja mengejekku karena aku ini orang Badui? Kalaulah bukan karena ketampanan dan kegagahanmu, akan kulaporkan engkau kepada kekasihku, Muhammad Rasulullah." Mendengar kata-kata orang Badui itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan berkata, "Tidakkah engkau mengenali nabimu, wahai orang Arab?" "Belum," jawab orang itu. "Jadi, bagaimana engkau beriman kepadanya?" tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Saya percaya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun saya belum pernah melihatnya, dan membenarkan perutusannya walaupun saya belum pernah bertemu dengannya," jawab orang Arab Badui itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, ketahuilah, aku inilah nabimu di dunia dan penolongmu di akhirat kelak." Melihat Nabi di hadapannya, dia tercengang, seakan tidak percaya kepada dirinya, lalu berkata, "Tuhan, ini Nabi Muhammad?" "Iya," jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan segera orang itu kemudian tunduk dan mencium kedua kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat hal itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menarik tubuh orang Arab Badui itu seraya berkata, "Wahai orang Arab, janganlah berbuat seperti itu. Perbuatan seperti itu biasanya dilakukan seorang hamba sahaya kepada tuannya. Ketahuilah, Allah Ta'ala mengutus aku bukan untuk menjadi seorang yang takabur, yang minta dihormati dan diagungkan, tetapi demi membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan membawa berita yang menakutkan bagi orang yang mengingkarinya." Sahabat renungan Islam, ketika itu turun malaikat Jibril untuk membawa berita dari langit. Dia berkata, "Ya Muhammad, Tuhan As-Salam menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, katakan kepada orang Arab itu agar tidak terpesona dengan belas kasihan Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan menghisapnya di hari mahsyar nanti, akan menimbang semua amalnya, baik yang kecil maupun yang besar." Setelah menyampaikan berita itu, Jibril kemudian pergi. Kedua orang Arab itu pun berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Tuhan, jika Tuhan akan membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya." Orang Arab itu berkata lagi, "Jika Tuhan akan memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa besarnya maghfirahnya. Jika dia memperhitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa luasnya pengampunannya. Jika dia memperhitungkan kebakhilan hamba, maka hamba akan memperhitungkan pula betapa dermawannya." Mendengar ucapan orang Arab Badui itu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menangis, mengingatkan betapa besarnya, betapa benarnya kata-kata orang Arab Badui itu, sehingga air mata meleleh membasahi janggut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kemudian malaikat Jibril turun lagi seraya berkata, "Ya Muhammad, Tuhan As-Salam menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, berhentilah engkau dari menangis. Sesungguhnya karena tangismu penjaga arsy lupa bacaan tasbih dan tahmidnya sehingga ia bergoncang. Sekarang katakan kepada temanmu itu bahwa Allah Ta'ala tidak akan menghisap dirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya.
Allah sudah mengampunkan semua kesalahannya dan akan menjadikan temanmu di surga nanti. Betapa bahagianya orang Arab Badui ini mendengar berita dan menangis karena tidak berdaya menahan rasa terharu. Sahabat, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.